Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para saudaraku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berdoa semua semoga kita bisa mengakhiri hidup yang fana di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita tetap bahagia selalu. Bahagia itu mudah, yaitu penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan keistiqomahan untuk senantiasa bahagia. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan mengulas segala sesuatu kehidupan yang berhubungan dengan tema video, dengan tema YouTube saya ini, yaitu kehidupan sosial politik, kehidupan beragama, bermasyarakat, dan juga tentang dunia pendidikan. Banyak memang. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengulas apa yang tengah terjadi, apa yang terjadi pada saat ini, yaitu kita sama-sama mengetahui bahwa ada sebuah kasus yang berhubungan sedikit tentang moralitas, yaitu moralitas mengenai perucapan kata-kata dari seorang yang dinyatakan sebagai ustadz besar, yaitu Gus Miftah, dengan ucapan-ucapan yang sangat merendahkan daripada para jamaahnya. Sebenarnya ustadz ini memang mempunyai karakter yang seperti itu, tetapi karakter yang seperti itu tidak bisa kita toleransi, tidak bisa kita nyatakan itu adalah baik, tidak bisa kita nyatakan itu adalah bagus, karena karakter yang bagus adalah karakter yang memang benar-benar baik dan juga benar-benar bagus, yang benar-benar bermanfaat untuk semuanya, bukan semacam hinaan-hinaan. Banyak para penceramah yang telah dan sampai dengan sekarang masih saya ikuti ceramah-ceramahnya, mulai dari pagi hari sampai siang hari, dan juga dengan tema-tema yang berubah. Di antaranya salah satu yang telah saya sering dengarkan itu dan sering saya tonton di YouTube, yaitu Gus Miftah. Kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir ini saya sering mendengarkan tentang beliau, tetapi wabil khusus ketika beliau diangkat sebagai staf khususnya Pak Presiden Prabowo, saya tidak pernah melihat lagi berita-berita atau ceramah-ceramah beliau di YouTube, karena saya sudah membatasi diri. Ketika seorang kiai, seorang ustadz, seorang penceramah yang sudah berkolaborasi atau menjadi orang dalamnya daripada suatu pemerintahan, itu saya sudah tidak begitu meyakini lagi dengan apa yang dikatakannya itu, kecuali tentang akidah-akidah yang tentang akidah-akidah Islam yang telah kita sama-sama kita pahami. Tapi mengenai eksistensi dianya, tentu dia telah menjadi seorang ustadz yang politikus, atau politikus yang sekaligus merangkap ustadz. Oke, memang karakter para penceramah itu memang berbeda-beda. Wabil khusus mengenai Ustadz Miftah ini, dia memang orangnya suka mengolok-olok, bahkan mencaci maki, bahkan menghina, tetapi itu sebagai ungkapan dia, meskipun kita tahu nanti di akhirnya beliau akan memberikan uang kepada orang yang dicacinya, kepada orang yang dihinanya. Kita lihat, kalau yang video yang sedang viral itu dia mencaci maki seorang tukang es teh keliling, itu sebuah video yang sebelum dia diangkat menjadi staf khusus presiden. Video itu sudah saya tonton juga dan saya mengetahui ujungnya bagaimana. Tetapi ketika dia sudah menjabat sebagai seorang
pejabat pemerintah, meskipun hanya staf khusus di sana, yang sebenarnya staf khusus di sini menurut saya pribadi sebagai seorang akademisi, staf khusus itu sebenarnya tidak begitu perlu amat karena sudah ada menteri, telah ditambah lagi dengan wakil menteri. Jadi staf khusus ini merupakan suatu akomodasi bagi para pemimpin, khususnya bagi Pak Prabowo ini, hanya untuk sebagai penggembira saja. Saya yakin hanya sebagai penggembira saja, karena fungsinya pun tidak begitu nyata di tatanan kepemerintahan dari manapun. Kita terbukti dari Pak Soeharto tidak pernah mempunyai staf khusus yang lebih dominan. Dia hanya, bahkan tidak ada disebutkan dia ada staf khusus dan sebagainya. Dan menurut saya ini hanya suatu akomodasi daripada politik daripada Pak Prabowo saja. Dan ketika dia menyatakan pengunduran diri, itu saya tidak begitu heran, saya tidak begitu kagum terhadap pengunduran diri dia, karena atau posisinya juga tidak begitu mantap, dan karena saya sudah tahu juga memang begitulah tabiat dia, suka menghina dan sebagainya. Dan sebenarnya saya yakin dialah seorang ustadz, dia tahu bahwa menghina, mencaci maki dengan kata-kata yang buruk itu adalah suatu dosa, dan ini juga merupakan pesan yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Di sini saya akan membacakan 2 buah surah mengenai bahwa kita sebagai manusia harus berkata-kata dengan baik dan sopan kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada pada wali-wali Allah yang kita sama-sama sudah pahami, yaitu para nabi dan rasulnya. Yang pertama yaitu adalah surat yang menyatakan tentang bahwa kita harus berkata baik, berkata sopan. Itu yaitu adalah surat Al-Isra ayat 53. Di sini akan saya bacakan suratnya dan saya akan bacakan artinya, kemudian akan saya ulas secara sederhana seperti biasa. Kita membahas sesuatu masalah dengan sangat sederhana agar kita mendapatkan suatu pemahaman, meskipun sangat sederhana tetapi kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwun mubina. Al-Isra ayat 53, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi, dari ayat 53 ini saya menafsirkan sendiri dengan ulasan saya, bahwa Allah itu menghendaki apa yang setiap kali dikatakan oleh manusia itu adalah suatu perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang baik, yang lebih baik. Nah, artinya perkataan yang lebih baik itu diucapkan, disampaikan dengan kata-kata, dengan cara yang lebih baik juga, atau minimalnya baik kepada orang yang akan kita sampaikan. Seandainya kita menyampaikan sesuatu itu dengan sesuatu yang bagus itu dengan perkataan yang sangat buruk, tentu itu tidak akan berterima oleh orang yang akan menerima kata-kata itu tadi. Untuk itu, dari surat Al-Isra ayat 53 ini jelas Allah lebih menyenangi hamba-hambanya untuk perkataan yang lebih baik atau benar. Karena perkataan yang tidak baik atau perkataan yang tidak benar itu adalah perkataan setan, dan kita telah diberitahu dalam ajaran Islam bahwa setan itu adalah musuh yang nyata.
Jadi musuh yang nyata itu meskipun setan tak kelihatan dengan mata, berarti kita yang menganggap bahwa kita memusuhi setan itu meskipun tidak nyata. Terkadang setan itu juga ada di kepala kita, terkadang setan itu juga ada di keangkuhan kita, terkadang setan itu juga ada di jabatan-jabatan kita. Jadi ketika Gus Miftah ini sebelum menjadi staf khusus, dia memang sudah perkataan seperti itu, suka mencaci, suka menghina, meskipun di ujung-ujungnya orang yang dicaci, orang yang dihina ada di sana dan diberi uang oleh dia. Tetapi itulah salah satu wujud daripada tabiat atau dari watak atau karakteristik orang Indonesia. Meskipun dihina, meskipun dicaci, meskipun dijadikan keset, asalkan dikasih uang, asalkan dikasih jabatan, mereka tetap tenang saja bahkan senang saja Jadi kita lihat karakteristik Indonesia yang dimunculkan oleh Gus Miftah ini menjadi suatu wujud yang nyata sebagai suatu bukti bahwa itulah watak orang Indonesia yang menjabat, yang berpangkat, yang banyak uang, yang pintar, yang cerdas, suka membodoh-bodohi, suka melecehkan, suka merendahkan orang yang berada di bawahnya. Meskipun setelah itu dikasih uang, toh orang yang dilecehkan tadi sebenarnya tetap merasa sakit hati, tapi dihibur dengan ada kasih uang, akhirnya dia mungkin melupakan bahwa dia telah dihina, bahwa dia telah dicaci, bahwa dia telah dilecehkan. Karena ujung-ujungnya dia diberi uang. Itulah mungkin sifat penjilat orang Indonesia itu sangat sulit untuk dihilangkan. Kita lihat juga banyak pejabat-pejabat kita yang rela dijadikan keset, rela dihina, rela dicaci maki, rela diburuk-burukkan, dijelek-jelekan. Kan tetapi dia diberi sebuah jabatan, dia tetap tenang-tenang saja, merasa tidak dilecehkan, merasa tidak dihina, merasa tidak dijadikan keset. Kenapa? Yang melakukan itu memberi dia jabatan, memberikan dia kenikmatan duniawi. Itulah sebuah kondisi Indonesia. Dalam dunia perustazan ini seringkali atau bahkan kita bisa melihat para ustadz yang suka seperti ini, dan wabil khusus Ustadz Gus Miftah suka melakukan seperti ini, tapi ujungnya dia memberi duit, dan yang dihinanya tidak merasa sakit hati karena ujungnya mendapat uang. Dan sekali lagi ini bukan suatu tontonan yang patut dicontoh. Dan sekali lagi bangsa Indonesia jangan mau kita dijadikan keset oleh bangsa-bangsa lain, jangan mau kita dijadikan budak oleh bangsa-bangsa lain, meskipun bangsa-bangsa lain itu memberikan investasi kepada kita, meskipun bangsa-bangsa lain itu memberikan bantuan kepada kita, memberikan hibah kepada kita. Karena harga diri kita akan hilang, karena harga diri kita akan diinjak-injak. Jadi peristiwa Gus Miftah yang seperti ini muncul, itu menunjukkan bahwa Indonesia secara global berperilaku seperti itu. Selama yang menghina, yang menginjak-injak, yang melecehkan, bahkan sebuah kedaulatan pun diinjak-injak, asal mereka memberikan investasi, kita tetap menghormatinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Gus Miftah, Anda teruslah berkhutbah, tapi ciri khas Anda yang suka menghina itu, suka membuli, suka mengolok-olok itu, hilangkanlah. Banyak cara Anda untuk membantu orang lain yang susah, bukan dengan cara pertama dengan mengolok-olok baru memberinya uang, tapi langsung saja mungkin memotivasi, menyemangatinya, ujungnya tetap Anda kasih uang. Tidak harus mengolok-olok baru dikasih uang. Sekali lagi Anda menjadi bukti bahwa Indonesia juga seperti ini. Banyak pejabat, bahkan bangsa kita sendiri, pergi soan ke luar negeri untuk mencari hutangan, walaupun terkadang menginjak-injak harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian saya akan membacakan ayat yang kedua mengenai bahwa kita itu harus berkata baik, bahwa kita harus mengucapkan hal-hal yang baik untuk membantu orang juga. Tidak harus dengan mengolok-olok baru membantu orang. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dari dua ayat dari Al-Ahzab ini juga menunjukkan atau mengarahkan kepada kita bukan hanya berkata baik kepada Allah, tapi juga berkata baiklah kepada sesama manusia. Karena manusia itu juga merupakan perwujudan daripada karya-karyanya Allah. Di dalam manusia itu juga ada Allah, yaitu ciptaan daripada Allah. Artinya kita sebagai manusia, bentuk pun bagaimana rupanya, sejelek apapun menurut orang, secantik apapun menurut orang, tapi itu semua sama-sama karya ciptanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tak boleh menghinanya, dan manusia tak boleh merendahkannya. Karena ketika kita merendahkan orang itu, mengolok-olok orang itu, berarti kita sama dengan menghina dan mengolok-olok Tuhan yang sebagai pencipta orang yang kita olok-olok tersebut. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari semuanya itu. Berbuat baiklah, bersikap baiklah, dan memberi bantuan juga dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara membuli terlebih dahulu. Itu ayat 70. Ayat 71-nya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sangat jelas dalam surat yang terakhir ini, Al-Ahzab ayat 70 dan 71, bahwa berbuat baik dengan perkataan-perkataan yang baik itu merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai, yang sangat disenangi oleh Allah, dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata baik berarti kita telah memenangi suatu pertarungan daripada pertarungan untuk berbuat atau untuk berkata buruk. Karena berkata buruk itu sangat gampang, berkata baik itu juga sebenarnya sangat gampang. Tapi dengan nafsu kita, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan kekayaan kita, bahkan dengan kepintaran kita, kita merasa sepertinya kita merasa berhak untuk merendahkan orang lain. Sepertinya kita merasa berhak untuk membodoh-bodohi orang lain. Padahal itu semua sudah dititipkan kepada Allah, kepada kita yang mempunyai semua privilege itu dari Allah. Ketika Anda menggunakan privilege dari Allah, niscaya suatu saat semua privilege itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun Anda belum meninggal dunia. Nauzubillah. Anda yang pintar sering membodoh-bodohi orang lain, Anda yang pintar sering mengolok-olok orang lain, suatu saat Anda akan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala suatu sifat, yaitu sifat pikun yang abadi. Meskipun Anda belum meninggal, Anda telah pikun, dan kembali Anda akan menjadi kolok-kolok di sana. Untuk itu, berbuat baiklah, berkata baiklah. Kalau kita ingin beribadah, beribadahlah dengan perbuatan yang baik. Kalau kita ingin menyumbang dengan sumbangan dana-dana itu, perolehlah sumbangan itu dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara dengan cara berjudi online atau bermaling ataupun korupsi baru diberi kepada masyarakat, dan itu nauzubillah. Caranya salah meskipun tujuannya baik, tetapi tetap caranya salah. Anda mencuri terus diberi kepada masyarakat hasil curian, tetap tidak diperbolehkan dalam ajaran agama manapun. Wabil khusus kita sebagai manusia harus menjaga perkataan kita untuk tetap berkata yang baik, untuk tetap mengucapkan yang baik. Meskipun kita mungkin lebih pintar, mungkin lebih kaya, mungkin kita ada jabatannya, mungkin kita berkuasa, mungkin segala kemungkinan-kemungkinan yang kita merasa lebih daripada orang lain. Jangan Anda mengolok-olok orang lain, jangan Anda merendahkan orang lain dengan semua yang Anda rasa Anda lebih itu tadi. Karena itu hanya satu-satunya perbuatan setan. Bahkan iblis pun merasa lebih tinggi, lebih kuasa daripada Tuhannya. Jadi ketika Anda berbuat itu, berarti Anda tergolong orang-orang iblis yang kurang ajar. Anda yang suka membeli, Anda yang suka menipu,
Anda yang merasa sok pintar, merasa segalanya lebih daripada orang lain, berarti Anda adalah iblis, bahwa Anda adalah cucunya iblis, ada bahkan Anda lah yang iblisnya itu. Nauzubillah. Gus Miftah, perkataan burukmu mungkin adalah perkataan iblis yang harus Anda hilangkan. Teruslah berkhutbah, teruslah berceramah, teruslah memberikan tausiah dengan cara-cara yang seperti Islam ajarkan. Anda kiai, Anda ustadz, Anda tahu itu semua. Tentu ustadz tidak membuli, tentu ustadz tidak mengolok-olok, tentu ustadz tidak mengejek, tentu ustadz tidak merendahkan jamaahnya, apalagi orang-orang seluruh Indonesia. Anda mendapat jabatan, bukan karena jabatan itu Anda harus mengolok-olok, bukan karena jabatan itu Anda harus merendahkan, bukan karena Anda seorang ustadz besar, seluruh Indonesia kenal Anda, bahkan sering bolak-balik ke Korea, ke Tokyo memberikan tausiah kepada umat-umat Islam yang ada di sana. Bukan karena itu Anda harus mengolok-olok. Jadi stop bullying Ustadz Gus Miftah. Mungkin pengunduran diri Anda yang disebarkan di YouTube itu, bahkan Pak Presiden Prabowo pun merilis berita khusus tentang Anda. Bagi saya itu tidak ada manfaatnya, karena Anda Ustadz, seharusnya Anda tahu mana yang harus Anda perbuat. Memberi sedekah, memberi bantuan dengan cara yang bagus, bukan dengan cara membuli, bukan dengan cara membodoh-bodohkan orang lain baru Anda beri bantuan. Tapi dari sisi baiknya, saya melalui video ini menyatakan bahwa suatu temuan yang terjadi pada Gus Miftah ini adalah bahwa itulah warga atau bangsa Indonesia sejatinya. Dibuli, diolok-olok, dicaci maki, dihina, bahkan diinjak-injak harga dirinya. Yang penting diberikan kenikmatan dunia, diberikan uang, diberikan jabatan, diberikan apapun, akan rela mereka lakukan. Itulah watak mental kita yang sebagian besar bangsa Indonesia. Pertama, dia adalah munafik. Yang ditambah lagi watak yang selanjutnya adalah penjilat. Bangsa Indonesia terlebih lagi yang haus kekuasaan, yang haus terhadap ubud dunia, mereka rela menjadi penjilat. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga kita semua tidak menjadi penjilat. Semoga kita bisa melakukan, bisa mengucapkan segala kata-kata dengan segala kebaikan, dengan segala kebenaran, sehingga kita bisa berbuat baik dengan siapapun, dengan segala sesuatu yang benar, dari yang halal untuk yang halal. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi introspeksi kita untuk menjaga diri kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.